Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa lafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Anda ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng bersama kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di pembagian kata huruf. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis kata. Jenis kata sudah kita sampaikan, ada 3. Isim, fi'il, huruf. Ya. Kemudian sudah kita bahas juga makna isim, makna fi'il, makna huruf beserta dengan tanda-tandanya. Sekarang kita akan melanjutkan kembali. Penulis memulai dengan pembagian huruf. Ya, pembagian huruf. Di sini beliau menyampaikan bahwa huruf itu ada yang masuk ke isim saja, ada yang masuk ke fi'il saja, dan ada juga yang masuk yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Ini pembahasannya. Jadi penulis hafizahullah taala memulai dengan huruf. Ya. Sekarang kita langsung ya. Huruf Huruf yang disebutkan di sini hanyalah huruf-huruf yang sering muncul dan digunakan. Jadi penulis menyebutkan huruf-huruf yang sering digunakan, ya, yang sering digunakan, ya. Maksudnya adalah bisa jadi di sana ada huruf lain yang tidak disebutkan oleh beliau, karena beliau hanya memilih huruf-huruf yang sering muncul, yang sering digunakan. Huruf yang masuk ke isim saja. Pertama adalah huruf jar. Huruf jar pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahwasanya dia bisa membuat kata setelahnya berharokat kasroh. Ya, ini jar. Ya, jadi yang bisa menjar isim bisa huruf jar, bisa idhofah. Ya, sebagaimana yang Anda sampaikan semalam. Ya, jadi yang bisa membuat isim setelahnya berharokat kasroh itu ada 2. Bisa huruf jar, bisa mudhof. Ya, di sini huruf pertama yang khusus masuk di isim yaitu huruf jar. Secara sekilas semalam Ana sudah membahas sedikit tentang huruf jar. Ya. Di sini disebutkan kembali oleh penulis bahwa huruf yang khusus masuk di isim adalah huruf jar. Apa aja itu huruf jar? Huruf jar itu adalah banyak jenisnya. Tapi huruf-huruf yang disebutkan di sini huruf-huruf yang sering digunakan. Ya. Huruf jar yang pertama min. Min itu artinya dari. Ya. Karena asal makna min sebagaimana disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitab Al-Awamin Al-Mi'ah bahwa min itu asal maknanya adalah al-ibtida atau ibtida'u al-ghayah, ya, mulai.
atau dari. Ila, ila ini intihau al-ghayah. Ya, artinya adalah ke. Yang ke depan anak Pamidi 15.000. Iya. Indomaret dia. Nah, kita lanjutkan. Kemudian an ini asal maknanya adalah al-mujawazah, ya, melewati. Ya, biasanya kita terjemahkan dengan tentang, ya. Tapi kalau berbicara tentang asal makna, maka an itu maknanya lil mujawazah. Sebagaimana disampaikan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Awamil Al-Mi'ah. Kemudian ala. Ala ini apa namanya? Al-isti'la. Ya, al-isti'la asal maknanya atas, di atas, ya. Jadi ala ini dia menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Biasanya ala kita terjemahkan apa bisa di bawah juga, ya. Jadi di sini kita terjemahkan sesuai dengan makna yang sering kita temui, ya, bahwa ala itu di bawah. Misalkan Alkitabu ala al-maktabi, ya, buku itu di bawah, afwan, di atas meja, ya, bukan di bawah, ya, di atas, afwan, sesuai dengan makna asalnya ala al-isti'la, ya. Jadi ala ini maknanya adalah di atas, ya, bukan di bawah. Contohnya Alkitabu ala al-maktabi, ya, buku itu ada di atas meja. Jadi ada asal maknanya adalah al-isti'la, di atas. Fi, fi itu artinya di dalam, ya, di dalam. Asal maknanya adalah al-zarfiyah. Kemudian rubba ini bisa kita terjemahkan dengan eh, apa namanya, alangkah banyak atau alangkah sedikit. Bisa juga kita terjemahkan seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan rubah. Dia bisa bermakna litaklil, bisa bermakna litaksir, ya. Kalau dia bermakna litaklil, artinya adalah sedikit sekali. Kalau dia bermakna litaksir, artinya adalah banyak sekali. Jadi dia menyesuaikan dengan maksudnya apa. Kemudian mud. Mud itu maknanya sama dengan mundu, artinya sejak. Ya, jadi min ila an ala fi rubba mud mundu itu huruf jar, ya, huruf huruf jar. Gara-gara huruf jar inilah isim setelahnya berharokat kasroh, ya. Jadi kalau kita dapati min ila an ala fi rubba mud mundu, huruf jar ini pasti masuk ke isim. Tidak ada ceritanya huruf jar masuk ke fi'il, nggak ada, ya. Huruf jar hanya masuk kepada isim, ya.
Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada isim adalah huruf istitsna. Contohnya illa. Huruf istisna itu huruf yang didatangkan untuk mengecualikan atau mengeluarkan. Contohnya adalah illa. Illa di sini maknanya adalah kecuali. Kecuali. Nah, kemudian huruf ketiga yang hanya masuk pada isim adalah huruf nawasikh. Apa itu huruf nawasikh? Nawasikh ini dia jamak dari nasikh. Ya, huruf yang didatangkan untuk membatalkan Minta hukum tangan mubtada dan khabar. minum sirup polan di tangan. Angko jadi kopi nangko jadi kopi nangko Kopi. kopi nah buru minum sirup minum sirup lah adrama kian nah karena iya mendengarkan aja bahasa bahasa Afwan Kak Nur, dari ada yang nggak tahu mikrofonnya dimatikan. Nah, baik. Ana mood tadi ya karena ada pengumuman dari santri, khawatir mengganggu suaranya. Iya, jadi nasikh ini huruf yang didatangkan untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar. Jadi awalnya adalah hukum mubtada dan khobar, marfu' marfu'. Ketika huruf nasikh masuk, maka berubah hukumnya. Maka berubah hukumnya. Makanya dia dinamakan dengan huruf nawasikh. Huruf yang didatangkan untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar. Ya. Jadi kalau dia masuk ke misalkan kana wa akhwatuha, masuk kepada mubtada dan khobar, maka mubtadanya bukan lagi menjadi mubtada, tapi dia sudah berganti menjadi isim kana dan hukumnya juga berbeda. Jadi seperti itu. Ala kulli hal nawasikh ini dia pembatal hukum mubtada dan khobar. Jadi kalau kana wa akhwatuha masuk kepada mubtada dan khobar, nanti namanya bukan mubtada lagi, tapi sudah menjadi isim kana dan khobar kana. Masing-masing punya hukum. Ya, itu nawasikh. Intinya adalah dia pembatal hukum mubtada dan khobar. Ya. Jadi nawasikh di sini yang disebutkan ada inna, sesungguhnya. Anna, bahwasanya. Ka'anna, seperti. Lakinna, akan tetapi. Laita, seandainya. Ya, laita, seandainya. La'alla, semoga. Jadi huruf-huruf ini namanya huruf nawasikh. Ya, biasanya bagi yang pernah belajar nahwu shorof dinamakan juga dengan inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Ini namanya nawasikh. Ya, pembatal hukum mubtada dan khobar. Jadi baik dia dimasuki kana wa akhwatuha atau dimasuki inna wa akhwatuha, masing-masing memiliki hukumnya. Ya, masing-masing memiliki hukumnya. Jadi teman-teman, kalau dapati huruf nawasikh ini, ya, pasti setelahnya isim. Ya, karena huruf nawasikh hanya masuk kepada isim. Nggak mungkin masuk ke huruf. Karena huruf ke huruf, ya, nggak mungkin. Ya, atau huruf ke fi'il, nggak mungkin. Ya, jadi huruf nawasikh ini hanya masuk kepada isim saja. Kemudian huruf atau huruf ya yang hanya masuk pada isim adalah huruf nida.
Apa itu huruf nida? Huruf nida ini huruf yang didatangkan untuk memanggil. Misalkan kita ingin memanggil Ahmad, maka kita katakan dalam bahasa Arab, ya Ahmad, wahai Ahmad, wahai Ahmad. Jadi huruf nida ini huruf yang didatangkan untuk memanggil. Huruf nida pun hanya masuk pada isim. Ya Ahmad. Ya huruf nida, Ahmadnya isim munada. Maka sudah bisa dipastikan. Ya Ahmad, Ahmad di sini pasti isim. Kok bisa Ustadz? Karena yang namanya huruf nida yang sifatnya memanggil hanya masuk kepada isim. Jadi Ahmadu di sini dia sebagai isim. Jadi teman-teman sekalian, barakallahu fikum, huruf-huruf yang hanya masuk pada isim itu ada 4. Pertama huruf jar. Huruf jar itu selalu masuk kepada isim. Min ila an ala fi ruba mus mundu itu selalu masuk ke isim. Ya. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada isim adalah huruf istisna. Huruf yang didatangkan untuk mengecualikan. Dia hanya masuk pada isim. Illa, kecuali. Contoh. Ja'a at-tullabu illa aliyan. Maka aliyan di sini pasti isim. Kok bisa Ustadz? Karena illa huruf istisna hanya masuk kepada isim. Kemudian huruf ketiga yang hanya masuk kepada isim adalah huruf nawasih. Ya, huruf-huruf yang didatangkan untuk membatalkan hukum mubtada dan khobar. Ya, baik kana wa akhwatuha maupun inna wa akhwatuha. Dia pasti masuk kepada isim. Nah, kemudian huruf keempat yang hanya masuk pada isim adalah huruf nida. Huruf yang didatangkan untuk memanggil, untuk memanggil. Contohnya di sini ya a hamzah ya. Ya hamzah ai haya aya ini adalah huruf nida. Maknanya semuanya sama, wahai. Maknanya semuanya sama, wahai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Huruf nida ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hamzah, ai, haya, aya ini semuanya adalah huruf nida. Maknanya sama, wahai. Yang sering dipakai itu adalah yang pertama, ya, artinya wahai. Ya Ahmad, ya Aisyah, ya Muhammad, ya Mahmud, ya Yunus, ya Musa. Ya, sering dipakai jenis yang pertama. Ya. Jadi itu, kita sudah mempelajari huruf-huruf yang hanya masuk pada isim saja. Ya. Sekarang kita akan beralih ke huruf yang hanya masuk kepada fi'il. Jadi nggak mungkin ada di isim. Nggak mungkin ada di huruf. Dia hanya masuk kepada fi'il. Huruf pertama yang hanya masuk pada fi'il adalah huruf nawasib. Apa itu huruf nawasib, Ustadz? Huruf nawasib itu huruf yang didatangkan untuk menasab fi'il mudhari'. Fi'il yang didatangkan untuk menasab fi'il mudhari'. Jadi yang namanya nawasib ini dia masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Adapun jika dia masuk ke fi'il madin, dia hanya bisa menasab mahalnya saja, tapi tidak bisa menasab lafaznya. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal nawasib ini dia huruf-huruf yang menasab fi'il mudhari'.
banyak di sini hurufnya. Ya, tentunya kita di sini berjalan di atas mazhab Kufah. Ya, tentunya kita berjalan di atas mazhab Kufah. Karena kalau kita berjalan di atas mazhab Basrah, yang bisa menasab fi'il mudhari' itu hanya 4. An, lan, idan, kai. Karena di sini penulis mengambil pendapat mazhab Kufah, artinya adalah seluruhnya bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Ya, jadi tidak ada perantara. Semuanya bisa menasab fi'il mudhari' dengan sendirinya. Ini mazhab Kufah. Jadi nggak apa-apa ya, agak dalam dikit ya. Jadi menurut mazhab Kufah, seluruhnya itu an, lan, idan, kailam, juhud, hatta, fa sababiyah, au, waw, itu semuanya bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung dengan sendirinya. Ini menurut mazhab Kufah. Adapun menurut mazhab Basrah, yang bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung itu hanya 4. An, lan, idan, kai. Adapun sisanya itu menasab dengan perantara. Ya, jadi sebetulnya bukan dia yang menasab, tapi perantaranya. Ya, jadi seperti itu. Jadi baik dengan an mutmarotan wujuban ya. Ala kuliah dengan an mutmarotan ya. Dengan an yang disembunyikan. Baik disembunyikan dengan wajib, wujuban maupun dengan jawazan. Yaitu ala kuliah ikhwas kalian. Jadi huruf nawasib ini huruf yang hanya masuk pada fi'il. An, Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nasib itu adalah huruf yang menasab fi'il mudhari'. Artinya adalah dia bisa membuat fi'il mudhari' setelahnya berharokat fathah atau pengganti fathah. Itu nasib atau nawasib. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Misalkan di sini an, uridu an adhaba. Nah, apa nih ya kalau Anda sering matiin mic karena Anda berada di pesantren, terkadang mic mic pesantren sering dinyalakan ya. Anak khawatir mengganggu teman-teman semua. Sekarang kedengaran nggak suara mic santrinya? Enggak, Ustaz. Nggak usah kamu Ustaz. Hah? Nggak usah. Enggak, Ustadz, enggak Sekarang kedengeran. jelas nggak suaranya? Jelas, 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 jelas. jelas. Terdengar nggak suara santrinya? Enggak. Enggak. Enggak kedengeran, Ustadz. Kedengaran nggak suara santri tadi? Wah, Enggak. Enggak kedengeran. Kedengaran, Ustaz. Enggak kedengaran suaranya. nggak ya? Iya, Ustaz. Enggak kedengaran. Oh, udah. Aman berarti ya? Baik. Anda lanjutkan. Berarti nggak ada gangguan insya Allah. Jadi pertama ini an ya.
Contoh uridu an adhaba. Maka fi'il mudhari' setelah an dia berharokat fathah, dinasab dengan fathah. Kenapa? Karena dia didahului oleh an. Contoh lan, ya. Contoh lain lan. Lan, lan di sini artinya adalah tidak akan, ya. Dan dia termasuk nawasib. Idan artinya jadi, ya. Dan dia juga termasuk nawasib. Kai artinya agar. Lam kai artinya juga sama. Lam juhud biasanya dia didahului dengan makana atau lam yakun atau la yakun. Hatta sampai. Fa sababiyah diterjemahkan dengan maka au di sini ya bisa diterjemahkan apa namanya eh, bisa diterjemahkan sampai atau ya wow di sini bisa diterjemahkan dengan dan atau wow ma'iyah. Wow ma'iyah itu artinya bersamaan, ya, bersamaan. Au bisa diterjemahkan juga dengan atau sampai. Iya. Jadi dari an sampai waw itu dia nawasib, ya. Tugasnya adalah amalannya menasab fi'il mudhari' setelahnya. Bisa dengan fathah atau pengganti fathah. Iya. Jadi au itu bisa bermakna sampai, bisa juga bermakna kecuali, ya. Sebagaimana termaktub dalam kitab syarah-syarah matan ajrumiyah. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, nawasib ini sebagaimana yang Anda sampaikan tadi hanya masuk kepada fi'il, nggak ada di isim, ya, nggak ada di isim. Dan adhaba fi'il, lan akdziba, Ana tidak akan berbohong. Akdziba di sini fi'il, jadi nggak bisa masuk ke isim. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada fi'il adalah jawazim. Jawazim ini dia jamak dari jazim. Jazimun, jazimani, jawazim. Apa itu jawazim? Jawazim ini huruf-huruf yang didatangkan untuk menjazam fi'il mudhari' dengan sukun atau pengganti sukun. Hadfu harfil illah atau hadfu an-nun. Iya, itu. Afwan Ustaz, diulangi Ustaz sambil Jadi ditulis. jawazim ini dia juga masuk kepada fiil saja. Ada yang namanya huruf menjazam satu fiil, di antaranya lam, lamma, alam, alamma. Lam dan lamma artinya makna, belum atau tidak. Dia hanya menjazam satu fiil saja. Contoh, lam adrus, aku tidak belajar. Atau ana lamma adrus, ana tidak belajar atau belum belajar. Jadi dia menjazam satu fiil saja. Yang dijazam di sini adalah fiil mudhari', ya. Alam, alam, tidakkah? Misalkan alam taro kaifa, alam taro, dia menjazam satu fiil. Kemudian alamma sama, menjazam satu fiil juga. Ya, jadi huruf jawazim yang menjazam satu fiil ada 4. Lam, lamma, alam, alamma. Nah, jadi keempat huruf ini dia menjazam satu fiil saja. Jadi jawazim hanya masuk ke fiil. Lam adrus. Adrus adalah
fi'il mudhari', bukan isim. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada huruf jawazim yang menjazm atau mensukunkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Ada yang jawazimnya sebagai isim, ada yang huruf jawazimnya sebagai huruf. Sebagaimana yang ada di depan teman-teman semua. Ada jawazim, ada huruf jawazim, atau ada jawazim yang menjazm dua fi'il tapi status jawazimnya sebagai isim, ya, atau dinamakan juga biasanya oleh isim syara seperti man, siapapun, ma, apapun, mata, kapanpun, ya, man, siapapun. Contoh, man yash, man yaju' yakul. Barang siapa yang lapar, dia akan makan. Atau man yata'allam yanjah. Ya, man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar, dia akan sukses. Atau man yakul yashba'. Barang siapa yang makan, dia akan kenyang. Jadi fi'il yang pertama itu dinamakan dengan fi'lu asyarat. Fi'il kedua dinamakan dengan jawabu asyarat. Iya. Jadi jawabu asyarat ini didatangkan sebagai akibat dari perbuatan yang pertama. Jadi intinya teman-teman sekalian, jawazim yang menjazm dua fi'il ini sebagai isim, ya, sebagai isim. Di sini contohnya ada man, siapapun. Nah, ini semuanya menjazm dua fi'il. Jadi dua fi'il mudhari' langsung dijazm oleh beliau. Man, siapapun, ma, apapun, mata, kapanpun, ayyana, dimanapun, ayyana sama ainama sama, anna, bagaimanapun, haitsuma, haitsuma ini artinya adalah ya bisa bagaimanapun, ya. Begitu juga dengan kaifama. Ayun apapun, ayun apapun. Maka dari ma sampai ayun ini dia menjazm dua fi'il mudhari'. Jadi man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haituma, kaifama, ayun ini masuk kepada fi'il saja. Ya, hanya masuk kepada fi'il saja. Dan man sampai ayun ini dia sebagai isim syarat. Bukan sebagai huruf, tapi sebagai isim syarat. Jadi kalau kita lihat status man sampai ayun ini dia isim. Isim syarat. Dan dia jawazim Ustaz. Iya, dia jawazim. Tapi hanya masuk kepada fi'il saja. Ya. Isim syarat yang statusnya sebagai jawazim hanya masuk kepada fi'il. Hanya masuk kepada fi'il. Kemudian yang kedua, huruf syarat. Ini berbeda dengan isim syarat. Kalau yang tadi kan isim syarat. Statusnya sebagai jawazim. Dia hakikatnya isim. Tapi menjazm dua fi'il mudhari'. Kalau yang sekarang ini dia huruf. Huruf. Ya. Dia termasuk jawazim juga. Betul dia sebagai jawazim. Tapi dia huruf. Beda dengan pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia isim. Statusnya sebagai jawazim. Betul. Tapi kalau yang sekarang ini dia huruf.
meskipun sama-sama jawazim dengan sebelumnya, tapi dia huruf. Apa aja huruf syarat itu? In, ya, in. In ini adalah harfun bittifaq. Huruf menurut kesepakatan ahli nahu, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam At-Tuhfatu As-Saniyah. Kemudian izma, ya, izma. Izma juga huruf, ya, huruf, tapi dia harfun alal asah. Huruf menurut pendapat yang sahih, atau huruf menurut pendapat yang paling sahih. Jadi izma, meskipun dia menjazmkan dua fi'il mudhari' sama seperti sebelumnya, tapi dia huruf. Kalau kita lihat, kita bandingkan, apakah in dan izma sama dengan kawan-kawan sebelumnya? Sama-sama jawazim. Ya, sama-sama jawazim. Sama-sama menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari' setelahnya. Perbedaannya adalah di identitas keduanya. Kalau in dan izma itu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari'. Ya. Kalau ma, mata sampai ayun, ini identitasnya sebagai isim. Isim yang bisa menjazm atau mensukunkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadi seperti itu. Itu untuk jawazim. Kemudian huruf yang hanya masuk kepada fi'il adalah huruf tanfis. Huruf tanfis. Ya. Taib. Ada yang bertanya syarat itu apa? Jadi syarat itu maksudnya adalah dengan adanya syarat, ya, misalkan gini, man ya'kul yashba', man ya'kul yashba', man di sini isim syarat. Isim syarat artinya apa? Ketika kita bilang isim syarat, itu harus ada pekerjaannya dan harus ada akibatnya. Apa perbuatannya? Perbuatannya ya'kul, makan. Gara-gara makan inilah nanti akan melahirkan akibatnya. Akibat perbuatan makan itu. Apa akibat perbuatan makan itu? Yashba'. Dia akan kenyang. Maka yashba' inilah jawabu asyaratnya. Jawaban dari perbuatan makan ini. Ya. Kalau man itu isim syaratnya. Isim syaratnya itu maksudnya apa? Isim syarat yang harus membutuhkan perbuatan dan harus membutuhkan akibat perbuatannya. Makanya isim syarat ini dia membutuhkan dua fi'il. Fi'il syarat, kemudian yang kedua fi'il juga, tapi sebagai jawabu asyarat. Itu maksud syarat, ya. Dia membutuhkan perbuatan dan juga membutuhkan akibat dari perbuatan. Misalkan hanya ada isim syarat man, apa? Siapapun, nggak jelas. Tapi kalau kita berikan perbuatannya, perbuatan syarat dan jawab syaratnya, jadi jelas. Man ya'kul yashba', barang siapa yang makan dia akan kenyang. Jadi kenyang ini, akibat perbuatan ini muncul atau lahir gara-gara ada perbuatan makan. Kan nggak mungkin makan ada tapi tidak ada perbuatan atau akibat kenyang. Jadi kenyang itu ada karena ada aktivitas makan. Jadi itu maksud isim syarat. Semoga bisa dipahami ya. Huruf syarat itu misalkan in ta'kul tashba. Ya, in itu artinya jika. In itu artinya jika. Begitu juga dengan izma. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatul Nada. Bahwa izma itu maknanya sama seperti in. In itu artinya jika.
In takul tashba. In takul tashba. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Seperti itu juga dengan idma. Artinya adalah jika. Kemudian huruf at-tanfis. Huruf at-tanfis ini hanya masuk kepada fiil sekalian. Huruf tanfis. Di sini penulis mengeneralkan sin dan saufa di tanfis. Sebenarnya kalau kita pengen lebih detail lagi, huruf tanfis itu hanya sin. Adapun saufa itu harfu taswif. Ya, tapi nggak apa-apa dari segi makna tidak terlalu jauh, ya, karena dia sama-sama bermakna tanfis, ya, masa yang akan datang. Huruf tanfis di sini sin. Kapanpun kita dapati sin, maka dia pasti menempel di fiil, pasti menempel di fiil, nggak mungkin menempel di isim. Misalkan sa Aisyatu, nggak mungkin. Sa Aisyatu, nggak mungkin. Jadi dia pasti menempel ke fiil. Sa adrusu, saya akan belajar. Sa'ana, ya, ana akan tidur. Sa misalkan sa'ahfaz, ana akan menghafal. Jadi seperti itu. Sin pasti menempel ke fiil. Kemudian karena sudah menyampaikan ya pada pertemuan sebelumnya perbedaan antara sin dan sofa. Kalau sin itu istiqbal qarib, ya, masa depannya dekat. Kalau sofa itu masa depannya agak jauh, ya. Tapi di sini sama-sama bermakna akan datang. Huruf at-tanfis. Contoh sofa, ana saufa adrusu, ana akan belajar. Tapi belajarnya nanti, ya, satu pekan lagi, 1 bulan lagi. Jadi rentang waktunya jauh. Berbeda ketika Anda mengatakan ana sa'adrusu. Bisa jadi setelah Anda ngomong ini, Anda langsung belajar. Bisa jadi 5 menit kemudian, Anda langsung belajar. Iya. Huruf tanfis itu huruf yang bermakna akan datang. Contoh simpelnya seperti itu. Huruf tanfis itu huruf yang bermakna akan datang. Dan dia biasanya dan kebiasaannya dia nempel di fiil mudhari'. Nggak mungkin ada di fiil amr dan nggak mungkin ada di fiil madin. Ya. Jadi huruf tanfis itu dia masuk ke fiil mudhari' dan dia termasuk tanda fiil mudhari'. Jadi seperti itu. Kemudian huruf keempat yang hanya masuk pada fiil adalah kode. Kapanpun kita dapati qad, pasti setelahnya fiil. Pasti setelahnya fiil. Kata kerja. Nggak mungkin isim. Qad Ahmad, qad Aisyatu misalkan. Nggak boleh. Qad kitun. Kucing, kitun, kucing. Qad kitun. Nggak boleh. Karena qad setelahnya harus fiil. Kenapa harus fiil? Karena dia hanya masuk kepada fiil saja. Qad di sini maknanya kalau dia qad lit taukid atau lit takkid itu maknanya adalah sungguh atau benar-benar. Atau qad lit takrib artinya adalah telah dekat. Ya. Biasanya qad ini sering kita jumpai dalam Al-Qur'an, ya. Qad sami Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Jadi qad di sini adalah lit takkid untuk memberikan penekanan atau biasanya diterjemahkan dengan sungguh. Nah, itu teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sudah mempelajari huruf yang hanya masuk pada isim dan huruf yang hanya masuk pada fiil. Sekarang ada yang fleksibel. Dia kadang-kadang masuk ke isim, bisa masuk ke isim dan bisa juga masuk ke fiil. Ini namanya al-huruf al-musytarakah. Al-hurufu al-musytarakah. Artinya adalah huruf ini
bisa masuk isim, bisa juga masuk fi'il, ya. Tanfis huruf, ya betul. Huruf syarat sudah Anda sebutkan tadi ya. In takul, in takul tashba'. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Naam. Jadi huruf mustarakah, huruf yang masuk bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il adalah huruf atof. Huruf atof ini huruf apa namanya? Kata sambung ya. Biasanya diterjemahkan dengan kata sambung. Waw, dan, fa, au, atau, atau summa, kemudian hatta, sampai, bal, bahkan, la, tidak, lakin, akan tetapi, imma, ya, barangkali, ya, bisa, ya. Ini huruf atop semuanya. Jadi huruf atop ini bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Contohnya bagaimana Ustadz? Misalnya kan kita ambil satu contoh saja. Wow, misalkan. Misalkan ini. Ahmadu wa Muhammadun yadhhabani ilal masjid. Ahmadu wa Muhammadun. Wow di sini huruf atof. Dia masuk kepada isim. Muhammadun, ya. Ahmadu wa Muhammadun. Muhammadun di sini isim. Isim. Tandanya apa Ustadz? Tanwin. Jadi wow di sini masuk pada isim. Dan dia juga bisa masuk pada fi'il. Bisa juga masuk pada fi'il. Contohnya apa? Misalkan Ahmadu qara'a wa hafidho al-Qur'an. Ya. Ahmad qara'a membaca, ini fi'il. Wa hafidho. Wa hafidho. Waw di sini ada waw atifah. Kemudian hafidho. Hafidho ini fi'il. Waw, jadi waw di sini masuk ke fi'il. Jadi Ahmad membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi qara'a fi'il, waw huruf atof, dan hafidho fi'il. Jadi waw bisa masuk ke isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Istifham. Istifham ini huruf yang bermakna apa namanya? Memberikan pertanyaan. Istifham ini huruf yang didatangkan untuk menanyakan, memberikan pertanyaan. Contoh, hal anta Ahmad? Apakah kamu Ahmad? Hal anta. Kita lihat kata anta. Anta kan isim. Oke, hal di sini masuk pada isim. Contoh lain. Hal akala Ahmad? Apakah Ahmad telah makan? Kita perhatikan kata akala. Hal akala Ahmad. Hal akala. Kita perhatikan kata akalanya. Akala fi'il. Artinya makan. Jadi hal di sini bisa masuk kepada Ahmadu isim dan juga dia bisa masuk kepada akala fi'il. Artinya apakah? Hal apakah? Ini istifham, hal istifhamiyah yang didatangkan untuk memberikan pertanyaan atau meminta pertanyaan, ya, atau meminta pemahaman atau meminta jawaban. Jadi itu istifham, ya. Jadi secara asal maknanya itu istifham adalah dia meminta pemahaman, meminta jawaban. Bisa juga diterjemahkan dengan memberikan pertanyaan, ya. Jadi seperti itu. Kalau istifham itu identiknya selalu dengan nanya. Kita memberikan pertanyaan dan membutuhkan jawaban.
Kita memberikan pertanyaan dan membutuhkan jawaban. Itu istifham, ya. Meminta jawaban atau meminta pemahaman. Bisa juga dengan hamzah. Hamzah di sini maknanya sama dengan hal. Hamzah istifhamiyah. Hamzah yang didatangkan untuk memberikan pertanyaan, untuk meminta jawaban. Ya. Kemudian huruf mustarokah yang ketiga adalah huruf tafsir. Apa itu? Contohnya ai. Ai di sini artinya adalah. Artinya adalah. Nah, ai di sini bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Iya, biasanya di ta'rifat, ya biasanya di definisi-definisi. Intinya ai tafsiriyah ini bisa masuk pada isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Maknanya adalah atau yaitu. Yaitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita murojaah sedikit. Coba Al-Ustadz Abdul Aziz. Coba sebutkan huruf yang masuk pada isim. Ustaz, huruf yang masuk pada isim. Min, Iya. ila, an, ala, fi, rubba, munzu. Yang kedua asani huruf istisna, illa. Asalis nawasikh. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Rabi' harfun nida, ya, a, ai, haya, aya. Nama Ustaz, khalas. Afan Ustaz, asal Ustaz. Naam, tafadhal. Itu ayat tafsir masuk dalam isim dan fiil. Apakah itu bisa dinamakan juga itu huruf istifham buat bertanya? Contoh min baladin anta, atau ada juga pertanyaan kayak gini, ayu khidmah gitu. Itu ada yang bisa dibantu gitu. Nah, itu apa perbedaannya Ustadz gitu. Terus kadang ai itu apakah dia mabni, apakah dia mu'rob? Karena kadang bisa dibaca ayu, bisa dibaca ayi gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ai yang dimasukkan di sini adalah ai tafsiriyah. Artinya adalah ya-nya sukun, ya-nya sakinah. Berbeda dengan ayyun yang aku maksudkan tadi, yaitu mu'robah. Ya, mu'robah. Dia sesuai dengan amil sebelumnya. Ya, misalkan ayu kitabin hada, ayah khidmah, misalkan yang antum sampaikan tadi, itu namanya ayyun. Ya, ayyun istifhamiyah. Ya, dia mu'robah. Adapun yang ada di depan kita ini ai tafsiriyah, yaknya sakinah. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jazakallah Ustadz, jazakallah. Wa jazakumullahu khairan, Ustaz. Ini soal Ustaz. Naam, tafadhali. Mal farqu baina au inda nawasib wa au fil ataf Ustaz. Wa yumkin yuk tu'ti mithal Ustaz. Terdiri soal asin, saufa, waw, wa au. Au fi nawasib hunaka
Au Ustaz. Wa fi atof au kadzalika au. Wa fa au. Oh, na'am. Barakallahu fiik. Awalan al-farqu baina sin wa sawfa. As-sin kama na'lam annahu eh, pakai bahasa Indonesia aja ya, dari yang lain faidah. Kalau sin itu istiqbaluhu qarib, ya, artinya adalah masa depannya dekat, ya, masa depannya dekat. Jadi dia memang berlaku untuk rentang waktu yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Misalkan ana sa'adrusu, ana akan belajar. Artinya adalah dalam waktu dekat ana akan belajar. Bisa 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian. Jadi rentang waktu dari ana ngomong ana sa'adrusu dengan pelaksanaannya itu dekat. Tapi kalau Anda mengatakan ana saufa adrusu bisa jadi 1 pekan kemudian atau 1 bulan kemudian. Jadi rentang waktu antara Anda mengatakan ana saufa adrusu dengan pelaksanaannya itu agak jauh. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim disampaikan kalla saufa ta'lamun. Maka sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Kapan kalian akan mengetahuinya? Setelah mereka meninggal dunia. Kan rentang waktunya jauh tuh. Kemudian au nasibah atau anmut marotan wujuban ba'da au dengan au atifah. Ini beda ya. Kalau dilihat dari segi amil, au anmut marotan wujuban ba'da au, dia bisa menasab fi'il mudhari' setelahnya dengan perantaraan. Ya. Misalkan sa'aktulu al-kafiro au yuslima. Anak akan membunuh orang kafir sampai dia masuk Islam. Ya, au di sini dia bisa menasab fi'il mudhari' setelahnya dengan perantaraan. Jadi yang sebenarnya menasab di sini adalah amnya, bukan au. Ya, jadi au di sini bermakna illa. Ya, atau ila. Ya, sampai. Adapun au yang di bawah kali itu dia au atifah. Au atifah. Dia tergantung amil sebelumnya. Kalau amil sebelumnya itu dia tergantung dengan ma'tuf sebelumnya, ya. Dia tergantung tergantung ma'tufnya. Kalau ma'tufnya marfu, maka dia ikut marfu. Kalau ma'tufnya mansub, dia ikut mansub. Kalau ma'tufnya majrur, dia majrur. Adapun au min an-nawasib, dia menasab fi'il mudhari' setelahnya dengan bantuan an mudmaratan wujuban. Kalau au yang paling bawah dia au atifah. Dia tergantung ma'tufnya. Ya. Kan sudah tahu ya ma'tuf alaih ya. Bisa dipahami ya? Naam Ustaz. Nah, Sa'aktulul barakallahu fiik. kafiro. Sa'aktul au sa'aktulu Ustaz. Sa'aktula ya. Maka Contohnya itu sa'aktulal kafiro au yuslimah. itu bisa sa'aktulu Oh, al-kafiro sa'aktul. au yuslima. Oh, sa itu berarti sa'aktulu ya Ustaz ya. Biasa karena pakai sin. Naam. Sin at-tanfis. Syukran Ustaz. Afwan. Iya. Ustaz asal Ustaz. Naam. Untuk isim syarat kan ada man sama ma ya. Isim syarat ya ada man. Kalau
ada kalimat seperti ini Ustaz. Mas muka sama man ismuka. Ay afdol kilahuma Ustaz. Masmuk. Kira-kira mana yang lebih afdol Ustaz? Masmuk. Masmuk. Hmm. Bukannya Kenapa? untuk gairo akil Ustaz. Ghairu akil. Maksudnya gimana kalau ghairu akil tuh? Nama siapa maksudnya? Iya, saya masih kurang paham yang mas muka itu kenapa kok pakai mak gitu, nggak pakai man gitu. Oh, nah. Sedangkan kan yang ma itu kan untuk gero akil. Sedangkan kan nama orang yang dimaksud mak di situ apakah orangnya atau namanya gitu. Sedangkan kan kalau man Namanya. itu pakainya namanya, bukan Namanya. orangnya gitu, Ustaz. Bukan. Kalau pengen nanya orangnya, man anta, ana tolib. Oh, langsung gitu, Seperti Ustaz itu. ya. Nah, Syukran, Ustaz, syukran. nah, jadi kalau untuk au atifah ya, yang pertanyaan di siapa tadi ya, au atifah itu dia tergantung ma'tuf alaihi ya. Tergantung ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tufnya ikut marfu. Jadi ma'tuf itu dia terletak setelah huruf atof ya. Jadi ma'tuf itu terletak setelah huruf atof. Misalkan ja'a Ahmadun wa Muhammadun, maka Muhammadun di sini dia sebagai ma'tuf. Ya, waw di sini sebagai waw atifah, adapun Muhammadun dia sebagai ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya adalah Ahmadun. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ma'tuf itu dia terletak setelah huruf atofnya. Dan ada keliru tadi yang sampaikan Afwan. Jadi ma'tuf dia terletak setelah huruf atof. Ya, ma'tuf alaihnya sebelum huruf atof. Nah, Afan cukup sampai Ustaz, di sini untuk puas yang sekalian ya. huruf nida, contoh ai itu gimana Ustaz ya? Untuk huruf nida, contoh ai itu kalimatnya gimana? Masa? Untuk huruf nida kan ada huruf ai. Itu contoh kalimatnya gimana Ustaz? Huruf nida apa? Ai, ai. Ai. Ya ini sama seperti iya. Sama dia. Dari segi istimal sama. Untuk contoh kalimatnya seperti gimana? Misalkan ai Musa. Ai Musa ta'al. Jadi ai di sini maknanya sama dengan dia. Ya. Karena yang namanya huruf nida itu biasanya terletak di awal. Karena tujuannya didatangkan untuk memanggil. Nah, ikhwah, karena sudah jam 9, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih bisa Japriana. Ya, insya Allah kita bahas di Japrian. Ya, kasihan kawan-kawan yang sudah standby 1 jam. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Kita bisa mengambil
faidah kemudian kita amalkan. Ya, semoga faidah yang sedikit ini bisa mengenyangkan antum semua. Jangan lupa untuk senantiasa semangat belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab bukan hanya milik anak pesantren, tapi milik seluruh kaum muslimin. Kita semua bisa insya Allah bahasa Arab. Barakallahu fikum wa hikumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan wa Syukran hikumullah Ustaz. jami'an. Insyaallah marhaban bikum. Anda masrurun bi liqaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.